Al-Quran ngajarin kita bikin sayur asem? Enggak. Berarti punten para ibu-ibu ahlul sayur asem. Kalau ada orang yang nggak bisa bikin sayur asem seumur hidup, masih bisa ke surga? Masih ya. Makanya di checklist ke malaikat, oh no iya, tak bisa nyen sayur asem, nggak boleh, nggak ada, ya. Tapi bu, bangun tidur ada aturannya dalam Quran. Rasul, ini bahkan perintahnya sebelum Isra Mi'raj bu. Sebelum berdakwah, Rasul disuruh ngapain tadi? Surat Muzammil, bangun di malam hari, tentu sholat malam, ya, pakai tahajud. Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Azikro, semoga Allah merahmati beliau, berkata bahwa orang yang rutin sholat tahajudnya, Allah akan turunkan yang namanya haibah jalaliyah, kata beliau. Naon eta teh kok? Seperti wibawa, karisma, aura yang datang dari keagungan Allah. Orang dua bu, ngomong dua hal yang sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa bulak-balikan hati kita, kok enak ngedengerin dia ya? Asal saya pengen ngejalanin apa yang dia nasehatin. Padahal mungkin dia jauh lebih muda, ya, dan lain-lain. Bisa jadi itu orang ahli tahajud. Ya. Kok bukannya nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, ya. 5 waktu seumur hidup tanpa pernah duha, tanpa pernah tahajud, nggak dosa selagi yang wajib dijalankan. Tapi ini sekali lagi, kita sedang bicara mendidik generasi ini. Adik-adik kita yang kita miris pergaulannya, ya. Mungkin dulu kita sibuk ngapalin, sekarang mereka sibuk lato-lato, misalkan, ya. Sehingga salah satu nasihatnya yang kudu kita ingatkan adalah, yuk, pendidikan itu ternyata Allah titipkannya di keluarga. Sehingga kalau kita bicara tentang keluarga, ada orang yang nikah berkeluarga cuman gara-gara, saya nggak tahan udah diledekin jomblo melulu. Ataupun di luar sana ada yang udah DP duluan, mau nggak mau kudu dinikahin. Ampunan Allah tetap terbuka ya. Suatu saat Allah jadikan dia taat, soleh, mudah bagi Allah. Dahulunya seperti apa? Kalau Allah udah mau merubah hidup seseorang, mau dulunya kayak gimana, mudah Allah matikan detik itu juga. Tapi kenapa kita masih rame kayak begini? Berarti Allah nungguin tobat kita. Apapun masa lalunya, selagi dia sudah ditolong sama Allah, bismillah jadi kebaikan. Ya. Tapi masalahnya, ternyata pendidikan generasi itu ada di rumah tangga, terus berumah tangganya nggak pakai ilmu. Anak mulai gede, mulai rewel, kita nggak tahu ngarahinnya harus kemana. Akhirnya demi supaya nggak rewel, senjata terbaik bagi para ibu-ibu, handphone, YouTube, Cocomelon. Tahu Cocomelon? Entah kenapa itu ampuh membuat anak kecil menangis berhenti ya. Ya. Saya sedang tidak bahas fikihnya musik halal atau haram ya. Tapi kalau pengen jujur, gak bisa bersatu di satu hati yang sama, musik dengan Al-Quran. Makin rajin dengar, makin dekat sama Al-Quran, makin malas dengerin musik. Makin rajin dengerin musik, makin malas buka Al-Quran. Itu udah sunatullahnya begitu, ya. Maka itu dia. Yuk, bismillah, coba mulai dari sekarang kita pakai kekuatan doa nih, bangun dulu malam. Nanti Ramadan lu, ya. Sahur nggak nanti? Sahur. Jangan cuma makan doang ya. Kepalang udah tidur, bangun, yuk. Apalagi hadisnya sahih yang saya bikin video juga tentang itu. Kalau ada yang terjaga, terbangun di malam hari, terus membaca sambil diikutin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Yang di riwayat yang saya baca itu, dia emang alhamdulillah dulu baru subhanallah ya. Apa kata Nabi? Yang bangun tidur terus duduk doa, baca bacaan tadi. Satu, kalau dia doa dikabul, ajib. Kalau dia tobat diterima. Ini yang paling keren bu. Kalau dia sholat diterima.
Bu, dari akil balik sampai hari ini, kehitung kita udah sholat berapa kali? Jawab satu aja, yang mana sholat kita yang diterima sama Allah? Nggak tahu. Ini mumpung ada hadis ini, Bu. Nanti kebangun jangan cuma makan sahur. Yuk, wudu minimal 2 rakaat, meskipun masih sambil ngahelai. Tahu ngahelai? Iya gitu ya. Bari aya cileuh keneh misalkan, atuh wudu heula nya. Insyaallah. Tapi bismillah ya Allah, terima ya Allah. Hamba, apalagi kalau bukan Ramadan ya, sok maksain coba gitu ya. Ramadan insya Allah lebih mudah karena ada sekalian sahur ya. Nggak sahur ge pada keliling, pada bawa kentongan bangunin sahur. Kita alarm aja udah 3 ya, insya Allah. Maka bismillah sholat malam. Selain itu jadi luar biasa, yuk mulai doakan orang-orang yang kita sayang. Kekuatan doa. Yang kedua, apa tadi setelah doa? Keteladanan. Bicara teladan ya, insya Allah. Memang salah satu cara Nabi memimpin, bahkan kalau kita baca ayat yang tadi Al-Furqan ayat 74, di situ ditutup dengan lil muttaqina imama. Imam kata guru bahasa Arab saya, kata imam dalam bahasa Arab itu dia satu akar kata dengan pola. Ulangi. Tahu pola? Kalau ngejahit kita disuruh terserah gitu ya, bingung pasti. Tapi kalau udah ada polanya, Bu, udah tinggal ngikutin ya. Jadi lebih mudah ya. Karena memang Nabi itu ngedidik gak asal nyuruh, tapi ngasih contoh. Salah satu teladan. Waktu perang Uhud, kan Nabi ngajak semua rapat dulu, dapat intel ceritanya nih. Mereka pengen nyerang. Maka rapatlah setelah zuhur. Rapat. Nabi membuka dengan ucapan kayak gini. Aku bermimpi, semalam aku mimpi. Tapi jangan didangdutin, ya. Beliau bermimpi menyampaikan kita jangan keluar, kita tunggu perang di kota, kita perang di kota aja. Tapi ternyata para sahabat yang lain yang cenderung lebih muda berkata, kita samperin aja perang di luar. Pede, ayo serang di depan. Ya, sampai akhirnya mereka bertemu di Gunung Uhud. Karena sudah final, maka ya sudah, langsung pulang, semua siap-siap karena pada asar harus langsung berangkat. Ya, pada asar langsung berangkat. Ketika Nabi sudah meninggalkan majelis, para sahabat ngobrol, Bu. Kalau bahasa kitanya mah, serius bro, ini Nabi loh yang mimpi loh. Masa kita nggak ngikutin beliau? Ya, terus kumaha tuh? Ya, kalau mereka orang Sunda gitu mungkin ya. Gimana dong? Ya udah kita utuslah satu orang, nyampaikan kepada beliau untuk supaya kita ikut beliau aja. Diutus satu orang, Bu. Datang ngetok kediaman beliau. Nabi lagi siap-siap pakai pakaian perang. Disampaikan, sesungguhnya kami ikut engkau aja wahai Rasul. Apa jawab Rasul ketika itu? Beliau menjawab yang artinya, tidaklah pantas bagi seorang Nabi Allah menurunkan pakaian perangnya sebelum Allah tentukan siapa yang menang antara nabinya atau musuhnya Rasul. Gaya. Ini salah satu bukti orang beriman tuh omongannya bisa dipegang. Ini para sahabat ngelihat ini benar-benar pemimpin. Walaupun akhirnya beliau terluka di Gunung Uhud, ya. Amat sangat berbeda dengan ucapan kita sekarang, Bu. Mungkin Ibu familiar dengan ucapan seperti ini, Bu. Bro, ikut nggak? Insya Allah nyusul. Tah, nuk itu yang mau nyusul. Ya. Insya Allahnya kita tuh, gitu Bu ya. Sedih dibahasnya juga. Ya. Jangan, ya. Bisa jadi ini, ya. Maka Masya Allah. Saya mau tanya ya, Nabi sukses ngedidik sahabat. Nabi sukses ngedidik sahabat. Saya pengen tanya, Nabi pernah nggak mukul sahabat? Hah? Nggak. Ada yang jawab pernah? Ya, si ada yang angkat tangan lagi ya, Insya Allah. Izin ya, Nabi pernah jewer sahabat. Pernah ada yang kena pukul sama Nabi. Mungkin salah satu riwayat yang paling kita kenal, menjelang Nabi akan wafat, kan Nabi bertanya ya, siapa yang pernah aku zolimi balas, berdiri dan balas aku hari ini. Ada yang berdiri kan, aku pernah kena pukul olehmu wahai Rasul, silakan balas aku hari ini. Waktu aku kepukul aku gak pakai baju wahai Rasul.
Nabi buka baju, di situ kelihatan perutnya diganjel batu, sedang dalam keadaan lapar, tapi ternyata sahabat itu hanya ingin memeluk Nabi. Dan ketika ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Sahabat yang lain udah geram, padahal berani-beraninya kayak gini ke Nabi. Ia menjawab, karena aku mendengar yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Tapi hikmahnya adalah, sahabat, ada yang pernah kepukul terlepas sengaja tidak sengaja, ada yang pernah kena fisik oleh Nabi, satu pun gak ada yang dendam, gak ada yang marah, gak ada yang benci. Kenapa? Kagum sama Nabi, cinta. Ini pentingnya keteladanan, Bu. Izin ya, bacaan Nisa Quran surat keempat ayat 34. Di situ ada aturan kalau kita mengkhawatirkan istri berperilaku nuzius, membantah, membangkang, melanggar syariat. Apa aturan Islam di situ? 1, berikan mauidhah hasanah, nasihat yang baik. Nggak mempan, tinggalkan dari tempat tidurnya, kisah ranjang, ya. 3, boleh dipukul. Tapi ada aturannya ya, bukan dipukul yang bikin geger otak, kebonyok, masuk di UGD, enggak. Bahkan tidak boleh dibawa di wajah. Ini yang ngerekam jangan dipotong bagian ini. Kata si Koko boleh mukul, aduh bahaya juga, ya. Tapi ditegaskan, Nabi tidak pernah memukul keluarganya. Meskipun beliau berkata, kalau mendapati anakku Fatimatuz Zahra mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Ya, tapi beliau nggak pernah nyampe di tingkatan memukul. Kenapa? Beliau sampai di tingkatan nasihat yang baik aja, orang langsung pada nurut. Kenapa? Cinta dan kagum sama nabinya. Izin ya. Kenapa kadang ada istri susah nurut sama suami, Pak? Atau anak susah nurut sama orang tuanya? Punten, salah satu alasannya istri tahu modalnya suami. Di luar mas suami teh dicium tangannya, didengarkan fatwanya, dikagumi, dipanggil bos, dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Di rumah, bangun subuh aja 7:30. Misal ya, susah yang di rumah pengen kumaha ya, pengen taat sama yang kayak begini. Di depan santun lembut, di rumah dimaki-maki terus istrinya. Susah nggak Bu buat taat, Bu? Susah. Sama kadang anak juga kayak gitu, Bu. Enggak kok, saya nyuruh anak saya sholat, muka kita nyuruh sholat cemberut, Bu. Malam-malam giliran RCTI, Ikatan Cinta, senyum kita bahagia, Bu. Sampai dijadiin iklan tuh, Bu, iklan Malaysia. Ada ibu lagi sholat duha, ditelepon di rumah. Yang angkat telepon di rumah si anak. Nah, mana ibumu? Lagi sholat duha, tante. Si ibu teh senang, Masya Allah. Beres sholat, anak soleh, anak ganteng, baik, ini jajan. Besoknya si ibu keasikan nonton. Sholat asarnya 5:30, 5:30. Ya. Tetangga nelpon lagi. Nak, mana ibumu? Si ibu udah gemper, Masya Allah. Lagi sholat asar, tante. Sholat asar jam 5:30. Beres telepon, beres sholat, si anak dijewer. Kenapa kamu cerita kayak gitu? Kenapa? Ya, Insya Allah. Teladan, Bu, beneran. Ya. Sehingga ini pentingnya jangan jadi soleh doang gitu. Bapak jadi soleh, ibu jadi soleh, betul, bagus. Sudah pakai doa, betul, bagus. Yuk jadi orang yang diteladani. Ya. Saya kalau lagi bicaranya di sekolahan, suka ngajak kerjasama sama sekolahan. Ya. Tolong para guru wali kelas sebarkan kertas ke anak-anaknya. Minta anak-anak kasih waktu 5 menit, tuliskan keutamaan, kelebihan, keunggulan, kebaikan orang tua kalian. Silakan dituliskan. Apa yang terjadi, Bu? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngahuleng. Naon halusnya si bapaknya? Beneran. Si ibu saya apa bagusnya ya? Ini biru kemarin dicubit. Ini kemarin digebot kemoceng. Ya. Walaupun ada sebagian anak-anak yang sampai minta kertas lagi untuk menuliskan kebaikan orang tuanya. Ketika dilihat, memang kualitas anaknya beda, kualitas orang tuanya beda. Salah satu indikatornya, yuk
bikin kita jadi orang tua yang layak dikagumi gitu. Jangan soleh sendiri, jangan rajin ibadah sendiri. Yuk sibuk berkarya. Kok berkarya apa? Gak ada waktu. Bohong. Ibu tahu ada survei menunjukkan manusia pegang handphone sehari berapa kali? Rata-rata 313 kali. Kalau di total rata-ratanya sekitar 5 jam per hari. Itu 313 kali itu kadang turun dari motor ngecek ada WA enggak, 2 detik tapi dikantongin lagi. Tapi 313 kali. Ya. Dan apalagi kalau di total durasi rata-rata ya, sekali lagi rata-rata. Ada yang lebih, ada yang sedikit. Tapi rata-rata sehari 5 jam. Bayangin 5 jam itu ambil aja 2 jam ibu misalkan menulis, berkarya, pokoknya ciptain sesuatu.